Seorang istri 2 kali menjadi otak pembunuhan suaminya yang bekerja sebagai pengepul beras di Karawang, Jawa Barat. Korban akhirnya dibunuh pelaku bersama kekasih gelapnya menggunakan kayu penumbuk padi saat korban tertidur lelap. Kok tega? Warga digemparkan dengan kabar tewasnya Muhammad Ota dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya di Kampung Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya pada Jumat malam. Saat ditemukan, kondisi korban terdapat luka di bagian leher dan wajah bekas senjata tajam. Saya kan di warung, terus ada yang nyusulin. Saya itu sampai sini nggak terkapar gitu. Ada ini nggak Pak? Ada luka nggak Pak di bagian tubuh? Bagian mana aja Pak? Bagian ini. Oh. Polisi yang tiba segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti guna mengungkap pelaku pembunuhan. Selain itu, jasad korban juga segera dievakuasi ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Hasil olah TKP dan penemuan sejumlah barang bukti, polisi menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Polisi pun kemudian melakukan pendalaman dan mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi. Hasilnya mengejutkan. Ternyata otak dari pembunuhan tak lain adalah istri korban yang dibantu dengan selingkuhannya. Sadisnya lagi, istri korban sudah 2 kali melakukan upaya pembunuhan terhadap suaminya. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengungkap teka-teki pembunuhan dan menangkap N, istri korban, serta AN, selingkuhannya. Keduanya ditangkap setelah terbukti nekat menghabisi nyawa Muhammad Ota. Keduanya juga sudah merencanakan pembunuhan saat korban tertidur lelap di kamarnya. Pembunuhan ini bermula pada Jumat malam. N menghubungi AN jika korban Muhammad Ota tengah berada di rumah. Tiba di TKP, AN mengetuk jendela belakang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kedatangan AN, N segera membukakan jendela. AN masuk dan meminta N untuk memastikan suaminya sudah tertidur lelap. Setelah korban dipastikan tertidur pulas, AN segera mengambil penumbuk padi yang berada di belakang rumah. Secara perlahan, AN masuk ke kamar tempat Muhammad Ota tertidur dan kemudian menghantamkan 6 kali pukulan ke kepala korban. Setelah dipastikan korban tewas, AN segera kabur lewat jendela kamar. Sebagai bagian dari skenario, N pun berteriak meminta tolong, seolah korban dibunuh oleh orang tak dikenal. Tersangka N, istri korban berarti ya, dan tersangka N ini memang sudah setahun pacaran, ya, ada hubungan gelap lah di antara kedua pelaku ini. Jadi laki-laki ini atau tersangka N ini sempat menjanjikan kepada tersangka N, istri korban, apabila nanti si korban meninggal dunia, mereka akan menikah. Menikah. Polisi kembali menemukan fakta mengejutkan lainnya. Ternyata usaha pembunuhan kedua pelaku sudah direncanakan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2021 dan 2022. Salah satunya dengan berusaha meracuni korban. Namun usaha ini gagal karena nyawa korban selamat setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua pelaku pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan dari orang terdekat sekalipun bisa saja tega melakukan tindak kejahatan yang tidak terduga demi keuntungan pribadi semata. Namun percayalah, serapi apapun kejahatan disembunyikan, pasti akan terungkap juga. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna.
Saya Desvita Bionda dan tim liputan iNews melapor.